Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Bayang Suster Maria. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Desa Argowilis terletak jauh di tengah pegunungan yang sunyi. Di ujung desa, berdiri sebuah biara tua tersembunyi di balik kabut yang tebal. Biara itu telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi kini, hanya segelintir penduduk desa yang tahu cerita sebenarnya di balik bangunan itu. Mereka yang tahu lebih memilih untuk diam, terutama mengenai sosok Suster Maria. Maria dulunya adalah biarawati yang dikenal sangat taat dan penuh pengabdian. Namun sejak kedatangan seorang pastor baru, hal-hal aneh mulai terjadi di biara. Pastor itu seringkali terlihat berbisik-bisik dengan Maria di sudut-sudut gelap. Wajahnya selalu muram dan penuh rahasia. Hingga suatu malam, Maria tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah berbulan-bulan hilang, desas-desus mulai menyebar. Penduduk desa mengatakan bahwa Maria tidak benar-benar pergi, tetapi terjebak di dalam biara. Mereka yang berani mendekat pada malam hari mengaku mendengar suara lembut memanggil nama mereka, dan selalu berasal dari arah sumur tua di halaman belakang biara. Suatu malam, saat badai besar menerjang desa, Suster Clara, salah satu biarawati yang masih tersisa di biara, mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Saat ia hendak berdoa di kapel, ia melihat bayangan seseorang di pojok ruangan, tepat di belakang altar. "Siapa di sana?" Suara Clara bergetar, memecah keheningan. Bayangan itu berdiri kaku tak bergerak. Lalu dengan gerakan yang lambat, sosok itu mulai berbalik. Clara menahan nafas ketika melihat wajah yang sangat familiar. Ya, itu Maria, dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatapnya lurus. Bibirnya tersenyum lebar, tapi senyumnya dingin dan tak wajar, seolah-olah ditarik paksa. "Kamu kembali," bisik Clara, berusaha menenangkan dirinya. Maria hanya berdiri diam. Tubuhnya tertutup jubah hitam yang kini hanya tampak kusut dan juga berdebu. Hanya matanya yang menyala dengan cahaya aneh di tengah kegelapan. Clara merasa terjebak antara rasa takut dan rasa iba, berusaha memahami apa yang terjadi pada sahabatnya. "Maria, apa yang telah kamu lakukan?" tanya Clara dengan suara gemetar. Tiba-tiba Maria melangkah maju. Gerakannya seperti terseret oleh kekuatan tak kasat mata. Langkah-langkahnya tidak terdengar, meskipun lantai kapel seharusnya bergema setiap kali dipijak. Clara mundur dengan gemetar, hingga punggungnya menabrak dinding. "Jangan datang lebih dekat!" teriak Clara. Suaranya serak. "Aku tidak ingin menyakitimu." Saat Maria semakin dekat, bisikan-bisikan mulai memenuhi ruangan. Bisikan itu bukan dalam bahasa manusia, melainkan suara-suara mengerikan yang terdengar seperti jeritan dari dunia lain. "Clara," suara Maria serak. "Kenapa kau tidak mau bergabung denganku?" Clara merasakan dingin yang menusuk tulang, dan tiba-tiba semua lilin di kapel padam bersamaan. Dalam kegelapan total, Clara mendengar suara tawa yang terdistorsi, diiringi dengan suara gemercik air. "Jangan!" Clara berteriak, berusaha menemukan cahaya. Namun semua usahanya sia-sia. Dalam gelap, Clara merasakan sentuhan dingin di tangannya, seperti tangan Maria yang ingin menariknya. Di luar biara, penduduk desa mulai berbicara lebih banyak tentang kemunculan Maria. Setiap malam, beberapa penduduk mengaku melihat bayangan seorang biarawati di jendela biara yang sudah lama tak berpenghuni. Kadang-kadang terdengar suara lonceng gereja berdentang.
meskipun lonceng itu telah rusak bertahun-tahun. Sore itu, Simon, seorang penduduk desa yang terkenal pemberani, memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia membawa obor dan sebotol air suci, bertekad untuk mengakhiri teror yang menimpa desanya itu. Saat memasuki biara, Simon merasakan udara di sekitarnya mendadak menjadi berat. Setiap langkahnya seperti ditarik oleh gravitasi yang tidak wajar. Dinding biara penuh dengan lumut dan bayang-bayang aneh yang tampak hidup di setiap sudut. Sesampainya di aula utama, Simon mendengar suara yang sudah lama ia takutkan. Suara nyanyian suster, samar-samar. Suara Maria menyanyikan doa-doa lama yang tak pernah lagi ia dengar sejak kecil. Dengan jantung yang berdebar kencang, Simon mengikuti suara itu hingga tiba di ruangan kecil di bawah menara lonceng. Di sana dalam cahaya obor yang redup, ia melihat Maria. Tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Wajahnya tersenyum dengan mata tertutup. Nyanyiannya terdengar seperti doa kesedihan, tetapi penuh keputusasaan. "Maria?" Simon memanggil. Seketika mata Maria terbuka, dan senyum di wajahnya menghilang. Suara nyanyiannya berubah menjadi jeritan mengerikan. Tubuh Maria bergerak cepat ke arah Simon, membuat obornya jatuh ke tanah. Cahaya padam. Dalam gelap gulita, Simon hanya bisa mendengar bisikan semakin dekat. "Kenapa kau kesini? Kau ingin ikut denganku?" Suara itu memenuhi kepalanya, menekan pikirannya hingga Simon merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mengangkat botol air suci dan menyiram ke arahnya. Jeritan Maria semakin keras hingga Simon tak kuat lagi mendengarnya. Lalu semuanya hening. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Simon terbaring di depan biara, pingsan dengan wajah pucat. Saat terbangun, Simon tidak bisa mengingat apapun yang sudah terjadi. Namun satu hal yang ia tahu, Suster Maria masih ada di sana, di biara, menunggu jiwa-jiwa yang tersesat untuk diacaknya ke dalam kegelapan abadi. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati biara tua itu. Mereka yang berani mencoba mendekat, merasakan hawa dingin yang ketakutan. Cerita Suster Maria terus berlanjut, menjadi legenda yang tak akan pernah padam. Seiring berjalannya waktu, menggantikan ketenangan desa Argowilis dengan ketakutan yang abadi. Ya, itulah cerita dari Bayang Suster Maria hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.